Bagian kedua, siapakah perempuan dalam Wahyu 12 itu? Sekarang mari kita bahas mengenai siapakah perempuan dalam Wahyu 12. Saya tanggapi dua pernyataan Pendeta Deki. Teman-teman yang terkasih, ini penting ya, katekis ini, bagian ini. Maka saya berharap bahwa teman-teman setia untuk menonton. Pertama, benarkah hanya Epifanius dari Salamis yang menafsirkan perempuan itu adalah Maria? Menurut Pendeta Deki, bapak-bapak gereja sampai Santo Agustinus yang menafsirkan perempuan dalam Wahyu itu adalah Maria. Khususnya Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Hanyalah Epifanius dari Salamis. Lahir 315, wafat 403. Dalam paparan kami selanjutnya justru ada beberapa bapak gereja dan penulis penting yang menafsirkan Wahyu 12 merujuk kepada Santa Maria. Memang ya pada zaman Agustinus atau setelahnya, ya. Tapi ini penting, ya. Kedua, Pendeta Deki Ngadas menerima bahwa yang dilahirkan oleh perempuan itu dalam Wahyu 12 ayat 5 adalah Mesias, tetapi menolak bahwa perempuan itu adalah Maria. Ini ambigu. Pendeta Deki membuat pernyataan yang kontradiktif sendiri. Dalam presentasinya, Pendeta Deki berapi-api menegaskan bahwa perempuan dalam Wahyu 12 adalah gereja. Hanya gereja, titik. Berapi-api beliau. Tetapi kemudian Pendeta Deki mengatakan, Wahyu pasal 12 ayat 4-5 berbicara mengenai perempuan itu melahirkan anak yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Artinya perempuan itu adalah gereja, komunitas mesianik umat Allah yang melahirkan Mesias, dan Mesias itu menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Lalu Pendeta Deki melanjutkan, nah mungkin you pikir tetapi yang melahirkan anak itu kan memang Maria. Nah, tadi saya katakan you tidak bisa tafsirkan seperti itu, karena kalau you tafsirkan begitu, maka ayat 1 dan ayat 2 harus ditafsirkan sebagai Maria. Kemudian ayat 14-17 harus ditafsirkan juga sebagai Maria, which is akan bertentangan kalau tafsirannya adalah Maria. Perempuan ini adalah perempuan yang satu dan sama. Itu pernyataan dari Bapak Pendeta Deki. Kalau Anda mau mendengarkan ulang, silakan ya tonton ya video itu. Tentu muncul pertanyaan dari paparan Pendeta Deki ini. Lalu, siapa yang melahirkan Mesias itu dalam Wahyu 12? Secara khusus ayat 5. Apakah menurut Wahyu 12 yang melahirkan Mesias bukanlah individu Maria, melainkan gereja sebagai komunitas? Atau bagaimana gereja sebagai komunitas mesianik, komunitas umat Allah melahirkan Mesias? Bagaimana? Pendeta Deki menghindari menjelaskan lebih lanjut siapa yang melahirkan Mesias itu. Pendeta Deki hanya fokus pada dimensi eklesiologis dari Wahyu bab 12 itu. Pertama, menurut Munificentissimus Deus. Lalu bagaimana pandangan gereja Katolik? Dalam konstitusi apostolik Munificentissimus Deus dari Paus Pius ke-12 jelas bahwa perempuan dalam Wahyu 12 ayat 1 adalah Bunda Maria, dan Bunda Maria itu berada di surga. Inilah salah satu dasar dari Maria Assumpta selain beberapa rujukan Alkitab lainnya seperti Mazmur 131 ayat 8 versi Vulgata. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Dan masih banyak rujukan lainnya dalam Alkitab yang disebutkan dalam dokumen ini. Jadi sebenarnya tidak benar pernyataan Bapak Pendeta Deki Ngadas kalau dalam dokumen Munificentissimus Deus hanya satu rujukan Alkitab, yaitu Wahyu 12 ayat 1. Ada beberapa rujukan Alkitab lainnya ya. Jadi sekali lagi, kalau membaca dokumen atau buku itu harus hati-hati, ya harus teliti. Kedua, tulisan Profesor Bogdan Kuszewski. Ada tulisan akademis dari Pastor Bogdan, profesor teologi Katolik asal Polandia.
Ia menjadi dosen teologi di Adam Mickiewicz University. Judul artikelnya adalah Ecclesio-Mariological Interpretation of Revelation 12 verses 1 until 6 in Early Christian Writings. Tulisan ini dipublikasikan dalam jurnal Verbum Vitae, volume 41 nomor 4 tahun 2023, halaman 935 sampai 956. Saya punya artikelnya. Dari abstrak tulisan ini, Pastor Bogdan menegaskan bahwa ternyata tafsiran Gereja Katolik terhadap Wahyu 12 sangat kaya, sebab berisi dimensi eklesiologis, kristologis, dan mariologis. Dalam tulisannya itu, Pastor Bogdan menganalisis beberapa pendapat penulis kuno yang tentu saja sangat menarik. Saya sampaikan sekilas paparannya dalam pembahasan berikut. Pertama, Hippolytus dari Roma dan Victorianus dari Petau. Kedua tokoh ini dirujuk juga oleh pendeta Deki Ngadas. Dalam ajaran Hippolytus dari Roma, sekitar abad ketiga, menurut Bogdan, penafsiran Wahyu 12 ini dari aspek eklesiologi saja. Perempuan itu menurutnya adalah gereja. Victorianus dari Petau pada tahun 304 yang dianggap sebagai ahli tafsir Latin pertama adalah penulis komentar tertua yang masih tersimpan, meskipun tidak secara utuh, mengenai kitab Wahyu. Tafsiran Victorianus ini bisa ditemukan dalam Codex Ottobanian Latinus. Tafsiran ini juga dikenal melalui versi Santo Hieronymus dalam ulasan atas tafsir kitab Wahyu karya Victorianus dari Petau. Dalam menganalisis bagian yang merujuk pada perempuan yang berpakaian matahari, Victorianus menulis bahwa ia adalah para bapa gereja awal, para nabi, para orang kudus, dan para rasul yang mengalami serangan dan penderitaan karena kerinduannya hingga ia melihat bahwa Kristus, buah dari umatnya, menurut daging yang telah lama dijanjikan kepadanya, telah mengambil rupa manusia dari umat yang sama itu. Jadi, tafsiran Victorianus sejalan dengan Hippolytus. Akan tetapi, Victorianus mengatakan bahwa gereja yang dimaksud adalah Ecclesiam Omnem Catholicam, atau seluruh gereja Katolik. Jika kita dengar istilah gereja Katolik, berarti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, bukan denominasi eklesial yang terpecah belah hingga puluhan ribu. Bukan. Pendeta Deki sempat menyebut nama Victorianus ini, tetapi tidak menyebut gereja yang dimaksud Victorianus, yang adalah gereja Katolik. Dia tidak menyebut itu. Kedua, Methodius dari Olympus tahun 312 dan Tychonius dari Afrika tahun 390. Keduanya menafsirkan perempuan itu sebagai gereja di dalam Wahyu 12. Yang ketiga, Epifanius dari Salamis dan Ecumenius. Epifanius dari Salamis tahun 403 menafsirkan perempuan dalam Wahyu 12 itu adalah Maria. Hal itu ia tegaskan dalam karya berjudul Panarion yang ditulis pada abad keempat. Di kalangan Yunani, penafsiran mariologis dikembangkan oleh Ecumenius, seorang filsuf dan orator yang hidup pada abad ke-6. Tak diragukan lagi, Ecumenius mengidentifikasi tanda sang wanita dengan Maria. Ia mengatakan bahwa inilah ibu penyelamat kita dan bahwa tanda tersebut sebenarnya menggambarkan dirinya di surga, bukan di bumi, karena ia murni jiwa dan raga setara dengan para malaikat dan warga surga. Memiliki tubuh meskipun ia tidak memiliki kesamaan apapun dengan bumi dan bebas dari kejahatan. Sebaliknya, ia sepenuhnya dimuliakan, layak untuk di surga. Meskipun ia memiliki kodrat dan esensi manusia, perawan Maria sehakikat dengan kita. Keempat, Quod vult Deus uscup Carthago. Quod vult Deus sekitar tahun 454, murid Santo Agustinus, uskup Kartago dan bapak gereja abad ke-5, diakui sebagai penulis Kristen awal pertama yang menulis dalam bahasa Latin, yang mengidentifikasikan wanita yang berselubungkan matahari
dalam Wahyu 12 adalah Santa Maria. Ia menulis dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes, ditulis bahwa naga itu berdiri di hadapan perempuan yang akan melahirkan, agar ketika ia melahirkan, ia dapat memakan anak yang lahir darinya. Janganlah ada di antara kalian yang mengabaikan fakta bahwa naga itu adalah iblis. Ketahuilah bahwa perawan itu merupakan Santa Maria, mulierem illam virginem significae. Ini bahasa Latinnya ya. Namun ia menulis bahwa wanita itu juga mewakili dalam dirinya sendiri sosok gereja yang kudus. Ipsa figuram in se sancte ecclesiae demonstravit. Dengan demikian, quod Vuldeus menggunakan penafsiran yang dapat disebut campuran. Wanita apokaliptik itu bukan hanya Maria, tetapi juga gereja. Jadi beliau ya memaparkan dimensi eklesiologis dan dimensi mariologis. Guru quod Vuldeus, yaitu Santo Agustinus, membandingkan Maria dengan gereja dengan cara yang hampir sama. Dalam salah satu khotbahnya, Santo Agustinus menyatakan bahwa gereja adalah perawan, Virgo est, dan juga melahirkan anak-anak. Ia meneladani Maria yang melahirkan Tuhan. Bukankah Santa Maria melahirkan putranya dan tetap menjadi perawan? Demikian pula gereja yang melahirkan anak-anak dan tetap merupakan perawan, Virgo est. Dan jika engkau mempertimbangkan hal ini lebih jauh, gereja melahirkan Kristus karena mereka yang dibaptis adalah anggota-anggota tubuhnya. Maka, jika gereja melahirkan anggota-anggota Kristus, gereja sangat menyerupai Maria. Kelima, penulis dan sarjana tersohor Cassiodorus. Cassiodorus sekitar tahun 583 mengatakan bahwa perempuan dalam Wahyu 12 ayat 1 adalah Bunda Kristus, bukan gereja. Dengan demikian, Cassiodorus menafsirkan Wahyu 12 dalam konteks mariologis, bukan eklesiologis.